Kita akan belajar beberapa metode atau fungsi-fungsi yang kita bisa manfaatkan untuk mengolah data array. Sebelumnya, saya akan pindahkan bagian ini ke bawah dan mengomentari bagian lainnya agar kita bisa fokus ke bagian berikutnya. Sama seperti sebelumnya, kita akan mendeklarasikan satu variabel kotak di mana isinya sekarang adalah nama-nama, jadi kita bisa lebih relevan nama orang misalnya namanya. Dan yang akan kita lakukan, kita akan memainkan beberapa metode yang kita lihat di atas. Yang pertama misalnya kita mau mensorting sesuai dengan abjad, kita bisa memanggil variabel lalu nama metodenya yaitu sort seperti ini. Jadi yang akan kita lihat sekarang namanya bukan lagi sesuai urutan penulisan, tapi sesuai abjadnya yaitu huruf E dulu, H, lalu T. Hal yang sama bisa kita lakukan dengan angka. Lalu mirip dengan sort, kalau sort tadi mengubah urutan sesuai dengan abjad, kalau reverse dia langsung ngebalikin dari akhir ke belakang. Jadi dari bagian ketiga, kedua, lalu pertama. Itu tentang reverse. Ingat, reverse tidak berdasarkan abjad, tapi berdasarkan urutan yang kita tulis. Bagian berikutnya yaitu concatenation atau cara menggabungkan. Anggap saya punya variabel baru di sini yaitu nama orang kedua. Isinya adalah nama-nama baru, misalnya Koko, dan yang kedua adalah Kakak. Cukup 2 aja, lalu saya akan ganti bagian ini dengan variabel. Saya beri nama total. Variabel total adalah gabungan dari nama orang dan nama orang dua. Caranya sangat simpel, kita menuliskan nama yang pertama, lalu kita pisahkan dengan titik, lalu concat atau concatenate, dan di dalam buka tutup kurung ini kita masukkan array kedua yang ingin kita gabungkan. Kita lihat sekarang semua nama di sana sudah muncul. Jadi ini cara simpel untuk menggabungkan dua array atau lebih pun bisa. Misalnya saya punya nama orang ketiga, saya kasih nama Jeffrey, lalu Alex. Cara menggabungkannya saya tinggal pisahkan dengan koma, masih di dalam parameter concat ini. Dan kita gabungkannya dengan memisahkan dengan koma variabel kedua dan variabel ketiganya. Jadi sangat simpel untuk masukin concat. Dan berikutnya kalau kita mau melihat berapa jumlah yang ada di dalamnya, metodenya yaitu metode length. Sama seperti pada string. Kalau kita lihat sekarang, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti pas. Untuk menguji berapa total isi array hanya dengan menggunakan metode length tanpa buka tutup kurung seperti ini. Itu dia. Sebelum berakhir kita tambahkan satu metode lagi yaitu metode join. Metode join ini cara ngeprint dari gabungan ini semua atau hanya satu array, tapi kita mau ingat kalau kita nulis total gini aja atau variabelnya kita akan ngeprint semuanya langsung dipisahkan dengan koma. Kalau kita pakai join, kita bisa nentuin mau dipisahinnya pakai apa. Misalnya saya mau pakai tanda pipa di sini seperti ini atau garis lurus. Kita akan lihat sekarang mereka dipisahkan dengan tanda baris. Jadi dengan metode join ini kita bisa tetap ngegabungin tapi bisa nentuin apa separator atau pemisah dari satu konten ke konten lainnya. Itu dia beberapa metode yang bisa kita gunakan pada array.